paslon 03 Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah selesai. Dan nomornya adalah sebutin Pak, sebutin. Nomornya adalah 02, kemudian gas 03 garis miring AP3 gas gas garis miring 4 titik MK, kemudian garis miring 03 dan garis miring 202. Jelas ya? Terima kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Mahkamah Konstitusi yang sudah menerima pendaftaran yang kami lakukan pada hari ini. Memang masih ada bukti-bukti yang belum ya kami ajukan, tapi malam ini insya Allah kita akan melengkapi bukti-bukti yang belum sempat, jadi kita binding, belum sempat kita bundel pada hari ini. Jadi insya Allah malam ini itu akan dilengkapi dan kita akan siap untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan oleh MK. Nah, saudara-saudara, permohonan kami cukup tebal, ya, itu 151 halaman. Ya, itu belum disertai dengan belum termasuk bukti-bukti ya, dan lampiran yang lain. Tentu ada positas seperti biasa, ada petitum. Nah, saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal secara sangat umum, karena secara detail nanti akan kita sampaikan pada persidangan di MK nantinya. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya, telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya, dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya ingin memberikan semacam apa ya, indikasi. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan putusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu. Lalu kita akan KPU untuk mengadminister menyelenggarakan pemilihan ataupun pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Ya, memang menurut saya kita dalam satu momen ya, yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal-muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang berkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90 salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK dan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak kita saksikan di banyak tempat. Kami ini ikut kampanye dan ikut berkali-kali ke daerah dan bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan lurah, bertemu dengan aktivis-aktivis, dan kita mendengarkan, merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan. Nah, saudara-saudara,
ini hanya sebagian dari apa yang kami muat dalam permohonan kami. Masih ada lagi misalnya penyalahgunaan sistem IT KPU yang menurut kami sangat banyak diperbincangkan dan tidak bisa diterima sama sekali. Sirekap salah satu contoh. Dan kami sudah bertemu dengan banyak pihak yang mengatakan banyak sekali masalah dengan Sirekap dan penggelembungan suara itu bisa terjadi di sana. Ada lagi isu masalah DPT yang bermasalah. Tapi sekali lagi saudara-saudara, saya tidak ingin mengungkapkan itu semua. Yang saya ingin katakan, bola itu ada di Mahkamah Konstitusi. Bola itu ada di Mahkamah Konstitusi dan MK itu adalah guardian of the Constitution. Sebagai guardian of the Constitution, MK itu mesti melaksanakan konstitusi. MK itu mesti melaksanakan hukum, mesti menegakkan demokrasi. Dan MK diuji apakah dia akan bisa bertahan sebagai Mahkamah Konstitusi atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Nah, saya kasih kepulangan kepada MK untuk membuktikan dirinya di panggung sejarah Indonesia. Saudara, ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya. Tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami, tentu kami ingin memenangkan. Ya. Seperti pada Pilpres, ya, karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level seperti sekarang ini. Kalau saya mendengar denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat, ya. Tapi saya tidak ingin mengungkapkan banyak, karena buat saya, bagi mereka yang datang ikut kampanye, itu obvious mereka akan merasakan. Jadi ini yang akan kita bawa. Tapi sekali lagi persoalannya saudara-saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important. Losing, we are willing to lose kalau itu fair, kalau itu adil. Karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung itu bebas, rahasia, jujur dan adil. We don't want to lose kalau itu tidak adil. Jadi saudara-saudara, buat kami, taruhan yang paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini, bagaimana kita menyelamatkan Indonesia. Ini yang kita ingin lakukan. Karena semua kalian masih muda-muda, kalian punya masa depan. Dan apakah kalian mau masa depan yang tidak demokratis? Menurut saya enggak. Apakah kalian mau punya masa depan yang tidak ada supremasi hukumnya? Juga tidak. Jadi tantangan kita bersama-sama adalah membangun Indonesia yang lebih baik buat anak cucu kita. Mungkin saya berhenti sampai di sini, kita akan berhenti pada kandidat, tapi sebelum saya menerima tanya jawab dari anda, mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan. Oke, kalau itu kalau ada pertanyaan, 1, 2, 3. Saya kira akan buka puasa nih. Oke, nggak apa-apa, 1 atau 2. Dalam tadi pendaftaran ke MK ada kendala nggak Pak? Soal misalnya MK kan nanti akan ada jeda gitu Pak. Misalnya libur Lebaran kalau nggak salah. Itu ada permasalahan sendiri nggak dari? Saya kasih nggak ada masalah. Memang sudah ada jadwalnya pada MK ya. Saya sudah diberitahu bahwa putusan MK itu akan dibuat pada tanggal 22 April. Pada tanggal 27 itu sidang pertama, 27, 28, 29, 30, ada 31. Kemudian tanggal 1 ya. Setelah itu tanggal 16, 17, 18, dan setelah itu tanggal 22. Kalau saya tidak salah. Oke, Pak. Vaksin itu kita dapat dari banyak jumlahnya itu mungkin sekitar 30.
dan ahli kita ada sekitar 10. Jadi ya, kalau Anda tanya bagaimana melindungi saksi-saksi, tentu tugas kita semua, terutama apa yang melindungi saksi-saksi, karena saksi-saksi tidak boleh diintimidasi, tidak boleh ditekan. Dan saya minta semua pihak untuk bekerjasama melindungi saksi. Kami akan menjaga saksi kami. Jadi siapapun tidak boleh.